Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mendampingi anak kita dalam belajar di rumah. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini di masa pandemi corona, anak-anak belajar dari rumah, jadi belajar dari jarak jauh. Nah, untuk itu tugas orang tua adalah mendampingi mereka, ya. Tugas orang tua mendampingi anak. Jadi tugas guru diambil alih oleh orang tua, sehingga orang tua mendampingi anak dalam belajar. Nah, dalam hal ini ada banyak masukan-masukan yang kami terima, ya, yang saya dapatkan dari beberapa anak dan juga keluhan dari orang tua. Banyak orang tua mengatakan merasa berat sekali, bahkan emosinya menjadi meningkat dalam mendampingi anak dalam belajar. Nah, kita tidak bisa pungkiri memang mengajar anak, mendampingi anak memang memerlukan ekstra, ya, waktu yang ekstra, kesabaran yang ekstra, dan juga pekerjaan menjadi bertumpuk, ya, menjadi 2 kali lipat beratnya. Nah, dari pengalaman selama ini yang saya dapatkan, anak-anak juga mengeluh belajar di rumah. Mereka mengatakan tidak enak belajar di rumah karena mama selalu marah. Mama marah, lebih enak belajar di sekolah. Bahkan saya pernah menemui satu orang anak, ya, yang mengatakan lebih enak belajar di sekolah. Kalau di rumah mama marah terus. Nah, seperti itu, ya. Jadi dalam mendampingi anak, cara orang tua memberikan perhatian kepada anak itu, ya. Jadi mendampingi anak belajar itu termasuk salah satu cara orang tua memberi perhatian kepada anak. Nah, untuk mewujudkan perhatian itu, memberikan pendampingan dalam belajar, sering sekali kita sebagai orang tua justru kita yang merasa aktif, ya, aktif. Apalagi yang akan dipelajari, apalagi tugas yang akan dibuat, apalagi semua membuat orang tua menjadi sibuk, sementara anak menjadi diam saja. Ya, ini adalah suatu cara yang membuat anak menjadi merasa, ya, nanti kalau saya perlu kan ada yang menolong, ada yang membereskan persoalan saya. Nah, untuk hal ini kita harus sebagai orang tua sekali-sekali kita melepaskan anak dalam melatih tanggung jawabnya. Jadi ada tugas dari sekolah, biar dia selesaikan sendiri. Jangan kita ikut sibuk sebagai orang tua, bahkan mencarikan tugas. Ayo, ada tugas dari sekolah, orang tua yang mengerjakan, anak diam saja. Nah, ini membuat anak menjadi nanti semakin hari semakin menjadi seperti itu, karena sudah terbiasa tugas dia dilakukan oleh orang tua yang sibuk. Ya, jadi saya tidak begitu menjudge, ya, saya tidak mau menjudge orang tua begini, orang tua atau anak begini. Jadi saya ingin memberikan masukan sedikit pengalaman yang saya dapatkan dalam mendampingi anak, dalam menerima masukan, ya, komplain-komplain dari anak didik selama ini, ya, itu yang dia katakan. Jadi orang tua selalu kurang sabar. Tapi tidak semua orang tua, ya, ada juga orang tua yang baik, sabar, ya, perhatian, kemudian juga memberikan dukungan, motivasi. Nah, memang dalam mendampingi anak, yang pertama adalah kita memberikan waktu, ya, waktu kita. Jadi waktu yang baik kita berikan kepada anak. Kadang-kadang memang orang tua zaman sekarang sibuk bekerja, sudah capek bekerja, jadi merasa untuk mendampingi anak menjadi berat, jadi merasa tambah bebannya lagi. Nah, seperti itu, memang itulah tugas kita sebagai orang tua, ya. Kemudian juga kita memberikan pujian atau perhatian kepada anak. Jadi anak jangan melulu karena kita merasa sayang kepada anak, ya, kita selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Kita merasa selama ini, ya, kemudahan terus yang kita berikan kepada anak. Misalnya ada tugas,
kita sebagai orang tua sibuk mencarikan tugas, mencarikan apa, biarlah sekali-sekali anak yang mencari tugas itu. Mungkin pada awal-awalnya dia akan merasa susah. Nah, pada saat terbentur dengan kesusahan baru kita turun tangan. Jadi jangan merasa ada tugas lalu kita mengerjakan semua, anak tahu beres. Nanti sampai kapanpun dalam belajar dia akan menuntut seperti itu, dan dia tidak akan mempunyai rasa kreativitas, mengembangkan kreativitas, memberikan tanggung jawabnya, dia menjadi merasa kurang ya. Jadi menurut saya biarkanlah dia bekerja sendiri, kita mengawasi dari jauh. Tidak apa hasilnya kurang memuaskan, mungkin menurut kita hasilnya kurang baik ya, tapi tidak apa, biar dia bekerja, biar dia merasakan bagaimana melakukan tanggung jawabnya. Karena nanti hidup akan seperti itu, tidak ada yang akan dibantu terus, dia sendiri yang akan menyelesaikan ya. Kemudian kita juga memberikan pelayanan, tapi jangan selalu pelayanan yang dibuat kepada dia itu membuat dia menjadi santai ya. Jadi santai maksudnya itu ada tugas tapi dikerjakan oleh orang lain, sementara dia santai, dia hanya tahu beres, ini hasilnya sudah bagus, nilainya bagus. Karena selama ini menurut pengalaman saya, tugas-tugas, apakah itu tugas prakarya, kalau dikerjakan di rumah hasilnya luar biasa bagus. Tapi kalau dikerjakan di sekolah kita bisa lihat hasilnya, memang itulah kemampuan dari anak. Jadi kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak dengan kemampuan kita. Nah, kita terima memang seperti itu kemampuannya. Jadi kita coba untuk mengerjakan sendiri sambil kita awasi, sambil kita bimbing ya. Nanti kalau dibiarkan dia tidak akan selesai kerjanya, biarkan dulu. Tapi sambil kita dampingi terus, sambil kita berikan dorongan, kita berikan motivasi. Iya, kita memberikan dorongan itu harus dengan memberikan perhatian atau mungkin dengan pujian. Karena biasanya anak-anak paling senang kalau dipuji. Berikanlah pujian, jangan pelit kita dengan pujian. Misalnya dia mengerjakan sesuatu yang menurut kita tidak bagus, kita katakan, bagus sekali hasilnya, coba kalau kita tingkatkan lagi, coba ini diperbaiki supaya nanti menjadi lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Jangan kita mencela, apa ini kerjaannya kok seperti ini, tidak suka mama, tidak suka. Nah, jangan kita seperti itu. Biar walaupun bentuknya jelek, tapi kita tetap mengatakan bagus ya. Nah, kemudian kita juga memberikan sentuhan. Jangan lupa, anak-anak paling suka kita pegang, anak-anak paling suka kita sentuh ya. Kadang-kadang kita peluk ya, bagus sekali kerjamu, sambil diusap-usap kepalanya ya. Bagus sekali kerjamu hari ini, senang sekali mama lihatnya ya. Jadi kita coba seperti itu. Kemudian juga tatapan mata kita, pandangan mata kita, berikan pandangan yang menyejukkan ya. Walaupun kita kesal, kita marah, disuruh belajar masih seperti itu ya, sehingga kita perlu mendampingi, tapi berikanlah tatapan mata yang menunjukkan sayang, yang menunjukkan sabar ya. Jadi itulah mendampingi anak dalam belajar memang membutuhkan ekstra ya, semua serba ekstra. Puji Tuhan atau syukur kepada Tuhan kalau kita dikaruniai anak yang bisa mengerti kita ya, tidak banyak tingkah, bisa belajar sendiri, bisa memahami sendiri ya, punya tanggung jawab, mengerti dengan tanggung jawabnya sendiri. Tapi untuk itu semua itu perlu dilatih dari kecil ya, kita latih sedikit, nanti lama-lama akan terbiasa. Tapi nanti kalau sudah besar baru kita terapkan, tuntut tanggung jawabnya itu akan susah. Jadi ya, mulai sekarang saya menyarankan atau saya memberikan usul ya, mungkin ini belum begitu sempurna ya, tapi usul saya selama pengalaman saya dalam menangani anak selama ini, memang anak yang pertama itu anak paling senang kalau kita dampingi ya.
Lalu anak paling senang kalau diberi pujian, berilah pujian. Ya, berilah pujian. Walaupun yang dikerjakan itu hanya kecil, tidak berarti, tapi berikanlah pujian. Ih, bagus sekali yang kamu kerjakan, senang. Nanti ditingkatkan lagi ya, bikin yang bagus lagi. Besok dia akan buat yang lebih bagus lagi. Nah, itu dia ya. Kemudian berikanlah sentuhan-sentuhan. Kita usap-usap kepalanya, kita pegang ya, pegang tangannya. Ya, tidak begitu sulit. Anak-anak paling suka seperti itu. Kemudian berikanlah pelayanan, tapi bukan berarti melayani dengan 100% ya. Melayani tapi semua tanggung jawab untuk dia, tetap dia yang melakukannya. Baik ya teman-teman semua, mama-mama muda dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Oh ya, kalau ada saran atau usul boleh dituliskan dalam kolom komen. Ya, saya akan senang sekali membacanya. Saya akan senang sekali melakukan. Mungkin ada saran atau usul-usul. Oh, coba bahas yang ini, coba lakukan yang ini. Iya, saya akan coba. Baik, sampai jumpa. Terima kasih.